barayakita.com. barayakita.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, alhamdulillah di kesempatan hari ini kami bisa menemani Anda kembali. Tentunya kita di radio streaming Baraya dari barayakita.com. Berita positif dan inspiratif. Kami mengudara langsung dari Jalan Peta nomor 168E Bandung. Dan kita disupport ya oleh rekanan kami, yaitu dari CV Arkis ya. Tentunya CV Arkis Desain Interior yang akan selalu membantu Anda untuk urusan interior. Kemudian juga kita disupport juga oleh Jabar Maya. Jabar Maya ini adalah internet solution untuk Anda. Baik, Baraya, senang sekali di kesempatan siang hari ini ya, kita akan ngobrol-ngobrol santai bareng narasumber kita di kesempatan hari ini. Ini ada dua orang berbaju merah yang keren-keren ya. Dan tentunya akan berbagi informasi ya untuk Baraya semua. Dan Baraya nanti Anda juga bisa menyimak langsung ya, karena kita juga live langsung melalui Instagram @barayakita.online. Kemudian juga kita live di Facebook kami di Baraya Kita. Dan nanti Anda juga bisa lihat di podcast kami di channel YouTube Baraya Kita Official ya. Oke, dan kami harapkan Anda nanti bisa bergabung untuk bertanya lebih jauh ya di media sosial kami. Nanti kami akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda semua. Oke, kita langsung ngobrol aja nih Baraya dengan tamu-tamu kita yang berbaju merah di kesempatan siang hari ini. Mereka dari JP Wedding Organizer, Jaya Pucung Wedding Organizer ya. Kita kenalan dulu ya sama dua orang ini. Yang pertama nih di sebelah saya, grup B. Kayak lagi cerdas cermat ya. Kayak cerdas cermat. Ada owner dari Jaya Pucung Organizer, Kang Jaya Pucung. Kang Jaya Pucung kumaha damang? Alhamdulillah, saya Teh Medi Sawalarna. Alhamdulillah ya. Ini Kang Jaya ini ya, Baraya, dia selain pemilik dari JPWO ya, dia juga seorang penyiar, terus wirausahawan juga ya. Kayak calon saudagar sepertinya ya. Amin, doain loh. Amin. Jadi dia ini banyak banget aktivitasnya dan kreativitasnya selama ini. Bahkan ini juga pemilik atau produser ya dari band apa sih indie ya sama ini, alhamdulillah ya. Inhiji ya. Maksudnya band indie kan? Ya, band indie gitu maksudnya ya, yang namanya Inhiji begitu ya. Ya, dan alhamdulillah di kesempatan hari ini Kang Jaya Pucung bisa datang ke studio Baraya Kita. Senang sekali. Selamat datang di studio kami ya Kang Jaya. Terima kasih Teh Medi, barayakita.com. Iya, makasih. Luar biasa loh, saya senang bangga di sini. Baik Kang Jaya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh ya mengenai apa itu Jaya Pucung Wedding Organizer ya. Dan di sebelah Kang Jaya ini ada yang cantik ya, ada Teh Sofi. Iya ya. Hadir, alhamdulillah. Teh Sofi. Alhamdulillah sehat Teh. Teh Sofi ini bantu-bantu di JP ini sebenarnya banyak banget ya tugasnya ya. Tapi yang utama sebenarnya sebagai tangan kanan Kak Jaya. Jadi kalau misalkan Kak Jaya berhalangan hadir atau misalkan ada apa gitu, saya coba di belakangnya dan membantu juga. Gitu. Jadi Tuturi Handayani mendorong dari belakang gitu ya. Iya. Oke, Teh Sofi, selamat datang Ujung Sumping di studio ya. Dan kami harapkan nanti kita bisa berbagi informasi yang positif dan inspiratif seperti slogan Baraya Kita ya. Oke. Baik. Nanti semua boleh tanya-tanya ya, untuk lebih jelasnya nanti bisa ketik aja ya di media sosial kami. Seperti tadi sudah kami sampaikan, kita live di barayakita.com. Di Instagram juga kita ada di @barayakita.online. Kemudian Facebook kami di Baraya Kita. Atau nanti juga boleh mention ya di Instagram atau juga di Facebook Kang Jaya Pucung sama Teh Sofi. Apa aja nih alamatnya Teh Sofi? Ya, silakan Kak Jaya dulu. Ya, kalau untuk di wedding organizer-nya kami di jayapucung.wo. Kalau untuk di event organizer-nya itu di jayapucung_production. Sedangkan di saya pribadi nih Jaya Pucung Dahlia. Ketahuan kan dari mana dia berasal. Oke, itu jadi bisa langsung nanya-nanya lebih jauh ya. Nanti pasti akan dijawab langsung ya oleh Kang Jaya ya. Baik, Kang Jaya dan Teh Sofi, kita langsung nih ngobrol-ngobrol soal JP
Wedding Organizer atau singkatan dari Jaya Pucung Wedding Organizer. Oke, Kang Jaya ini pasti Kang Jaya selaku ownernya atau pendirinya bisa jelaskan lebih jauh nih kepada Baraya semua. Ini ceritanya dulu gimana sampai terbentuk Jaya Pucung Wedding Organizer? Sok mangga. Ya, sebenarnya Jaya Pucung Wedding Organizer sebelumnya sih memang nama itu baru ya Teh Media gitu kan. Itu nama pribadi saya sendiri gitu. Sebelumnya saya sering ikut-ikutan di wedding organizer lain, sering membantu atau mungkin lebih jelasnya sih saya diperbantukan, banyak belajar lah dari teman-teman yang lain begitu. Nah, sehingga sekarang saya pribadi berpikir bahwa alhamdulillah nih gitu kan, udah mulai tahu, udah mulai kenal dengan nama Jaya Pucung. Terus juga intinya sih niatnya saya pengen membantu teman-teman kita yang mau nikah ya, ibadah, karena itu kita membantu yang mau nikah ibadahnya gitu kan, pahalanya lebih besar begitu. Insya Allah gitu. Jadi kalau Jaya Pucung di sini niat pertama kita bantu orang-orang yang benar-benar mau ibadah, terutama di pernikahan gitu. Itu terus untuk masalah paket apa segala macam, insya Allah kita ngikutin sebenarnya Teh gitu. Oke. Itu jadi visi misi kita sih lebih ke situ Teh. Asal muasalnya ya, kenapa sampai apa sih jadi keinginan punya sendiri ya wedding organizer gitu ya. Apalagi ini kan Kang Jaya kan emang basicnya dulunya emang ngemsi ya. Penyair ya. Jadi sangat apa sih menggugah sekali ya semangat untuk membuat wedding organizer ya. Betul. Gitu ya. Oke. Jadi sama ini Kang Jaya udah berapa lama nih berkecimpung di dunia WO? Kalau nama Jaya Pucung Wedding Organizer-nya itu sendiri sebenarnya baru Teh. Itu barengan sama Shopee itu 11-11. Jadi tanggal 11 bulan 11. Oh, tanggal 11 itu apa? Nomor cantik. Nomor cantik. Ya. Tanggal cantik 11. Ya. Jadi belum mau 1 tahun sebenarnya kalau untuk Jaya Pucung Wedding Organizer. Tapi kalau untuk nge-MC mah dari tahun 2008. Kalau nge-MC wedding itu sekitar 2012. Jadi dari 2008. Kalau nge-MC-nya tapi kalau nge-MC weddingnya di tahun 2012-an. Udah mulai serius gitu mungkin ya. Serius. Diseriusinnya di situ ya, di tahun itu ya. Tahun 2012. Walaupun sebelumnya udah mulai itu ya. Ya, bantu-bantulah begitu kan. Jadi apa ya namanya? Bawain kanebo gitu ya, nyuci-nyuci gitu. Bagian ini beresin kursi rapi-rapiinnya jajarnya biar rapi ya. Serius. Jaya Pucung pernah waktu pas zaman SMA itu Teh, saya pernah bagian dari catering, bagian kecil dari catering itu istilahnya mah tukang bagian pengambilan piring gitu Teh. Oh, serius pernah ya? Pernah itu. Ya? Serius pernah. Masya Allah. Itu saya pernah gitu ya. Jadi saya lihat wow, megah gitu kan. Terus ya saya lihat gitu kan, wah, punya pengalaman yang menurut saya tuh saya dari bawah banget gitu Teh. Sampai sekarang ya punya sendiri alhamdulillah dan bisa berbagi dengan vendor-vendor lain. Gitu. Oke, jadi itu asal muasalnya ya. Kenapa sampai bikin sendiri ya WO, dan sekarang udah berarti resminya dari 11-11 kemarin ini ya. Belum terlalu lama tapi kayaknya udah lama banget sebenarnya dari isi-isinya ini ya. Pelakunya udah lama ya. Pelakunya memang udah lama bareng, cuman kalau untuk nama Jaya Pucung sendiri kita baru di tahun kemarin gitu. Punya secara resmi gitu ya. Okay. Sebelumnya juga kita bekerja sama dengan vendor-vendor lain gitu. Oke. Jadi sama ini yang ditangani oleh Jaya Pucung Wedding Organizer nih ya, yang diterima pelayanannya apa saja nih? Ya, kita selain pernikahan ya Teh ya, mungkin juga kalau bisa tunangan atau lamaran juga kita bisa itu kan. Terus juga mungkin untuk ulang tahun, acara ulang tahun, ya pokoknya yang berhubungan ulang tahun, tunangan dan juga pernikahan, termasuk siraman juga kita semua masih, kita indoor dan outdoor. Terus punya ini nggak sih apa kalau JP Wedding Organizer punya apa yang khusus atau yang khas-khasnya apa gitu? Ada sesuatu yang spesial dibandingkan dengan WO yang lain apa? Nah itu. Jadi
kita punya tagline itu keren berkesan bersama Jaya Pucung. Keren berkesan bersama Jaya Pucung. Jadi banget kita ini. Walaupun itu benar-benar minimalis ataupun mungkin sederhana, tapi kita bikin sekeren mungkin. Terus walaupun itu hanya di rumah misalnya teh atau mungkin di halaman rumah, tapi kita bikin sangat berkesan. Begitu. Gimana caranya? Makanya booking nanti. Penasaran booking aja. Iya teh. Jadi kita bahkan banyak juga pengantin-pengantin kita yang bilang, aduh Kang terima kasih ya, sangat keren sekali, sangat berkesan sekali, karena kan itu momen seumur hidup sekali begitu ya. Jadi Jaya Pucung bikin kemasan yang orang-orang tuh di luar dugaan teh gitu. Kok bisa sih seperti ini gitu, padahal tamunya cuman 10-15 tapi kayak konser 1.000 orang gitu. Ini harus tahu nih semua baraya ya. Jadi itu kelebihannya ya. Yang lain-lainnya apa dong keunggulannya? Ayo Teh Sofi nih selaku marketing harus dong memasarkan nih JP Wedding Organizer nih. Ya, jadi kalau ciri khas dari Jaya Pucung Wedding Organizer tentunya kita memang MC-nya lebih hitsnya itu adalah Jaya Pucung. Karena memang udah punya nama sendiri dan beberapa klien juga ngerasa puas ya. Karena Jaya Pucung itu idenya ada aja gitu. Selalu ada ide-ide brilian gitu ya. Dan teman-teman tim dari Jaya Pucung Wedding Organizer juga luar biasa. Kita tuh memang bisa ngebantu dari awal perintil-perintil sampai curhatan-curhatan si pengantin tuh kita tampung semua. Ditampung gitu. Semua ya. Jadi terima curhat gitu ya. Betul. Ya sampai akhirnya kayak misalkan hal-hal sepele gitu. Teteh aku pengen, oh ya udah boleh nggak apa-apa. Kita layani memang dari sekecil mungkin gitu. Itu yang memang jadi kebiasaan kita buat melayani pengantin gitu. Bukan hanya pas hari H aja, tapi sebelum hari itu hari H-nya pengantin kita selalu koordinasi, komunikasikan apa aja yang mereka butuhkan dan lain sebagainya. Jadi kita lebih ke TikToknya juga bukan hanya ke pengantin juga, tapi ke keluarganya juga gitu. Bahkan sampai pascanya kayaknya terus ngebantu sampai selesai bener-bener ya. Sampai selesai. Oke. Dan tentunya banyak dong suka duka sebagai WO ya, pasti banyak. Apa aja nih kalau boleh mau ceritain sama pendengar dan pemirsa yang lagi ngelihat nih? Ya kalau misalkan kita sih kemarin ada beberapa kita nge-WO itu ya semacam pejabat lah ya. Kita tuh yang memang tadinya nggak pernah ketemu pejabat gitu, tahu-tahu ketemu. Karena memang pengantinnya juga salah satu anak pejabat gitu kan. Itu memang salah satu hal yang mengesankan juga. Tapi di sisi lain ketika kita wedding pun ada beberapa yang memang kayak pejabat itu mau diajak TikTok gitu. Oh gitu. Lagi musim sekarang. Lagi musim. Jadi kayak nggak afdol kalau nggak TikTok gitu. Boleh dong TikToknya sedikit aja. Musiknya kemana ini musiknya? Pakai musiknya teh. Sampai TikTok. Kayak gitu. Selalu ada ya kan Jaya, kalau saya lihat IG-nya ya, IG-nya Facebooknya itu selalu aja ada itu gerakan-gerakan yang membuat beda ya dengan WO yang lain ya. Kan kalau yang lain mungkin lebih ke formal tuh kayak gini. Ini ada unsur-unsur jenakanya, terus meriahnya. Jadi buat suasana yang lebih hidup aja. Hidup berkesan. Emang begitu Kang Jaya, emang inspirasinya dari mana sih sebenarnya? Ya kalau saya lihat kan kita dari calon pengantin saya ya Teh ya. Saya mewajibkan dulu untuk memfollow Instagram kita nih gitu kan. Nah, saya kepoin dulu nih, lihat ternyata calon pengantin saya nih yang perempuan sukanya Korea. Nah, otomatis nanti kita bikin kesan ada opa-opa, ada Korea-Korea. Oh gitu. Atau mungkin dia suka India, suka Bollywood, tiba-tiba nanti akan ada tarian Bollywood atau apa. Itu jadi semacam surprise dari kita gitu. Kadang juga selain itu juga kita suka kasih free yang banyak gitu. Balon free 20. Kadang juga kita kasih hotel juga ya gitu. Ada juga ya. Ada. Pokoknya kalau memang dia paketannya komplit semua dari kita begitu. Pokoknya banyak aja ada gitu. Jadi kita bikin speechless aja gitu. Kok bisa sih Kang Jaya gitu. Jadi sebenarnya kalau JPWO sendiri nggak terlalu ngambil jalur satu warna enggak ya, bisa itu semuanya disesuaikan dengan keinginan dari klien. Iya, betul. Dari klien. Jadi kalau misalkan mau Sunda bisa. Mau Nusantara bisa, mau Korean bisa, Indihe bisa. Aca-aca bisa. Aca-acanya gimana sih?
Seru dia. Oke, jadi ini satu kelebihan ya Baraya yang bisa Baraya nanti catat dan bisa jadi salah satu alternatif ya bagaimana kita memilih wedding organizer. Oke, Kang Jaya mungkin bisa sampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa semua, kenapa sih kita harus pakai WO? Nah, apalagi di zaman pandemi COVID-19 ini teh, itu diwajibkan untuk ada yang namanya protokol kesehatan. Nah, jadi otomatis untuk para calon pengantin memang harus diusahakan memakai yang namanya wedding organizer karena untuk membantu dan meringankan kita sebagai tamu undangan, kita cek nih mulai dari check pointnya ya suhu badannya, terus juga nanti kita akan hitung juga nih untuk cekernya nanti. Jadi nanti setiap orang itu kan kita itu supaya menjaga ke catering juga kan, takutnya terlalu banyak atau juga mungkin pengontrolan kita juga begitu ya. Terus juga nanti membantu juga mempersiapkan prepare kegiatan atau acara-acara berikutnya. Karena kalau tidak ada WO, nanti misalkan MC nih, nah setelah ini bakal sawer, waduh, alat-alat sawernya di mana katanya gitu kan, patunjuk-tunjuk kan, ku bibina, ku uana atau ku mangna begitu. Nah kalau sama WO kan setidaknya kita sudah memprepare. Nah setelah ini apa, balon, ternyata balonnya belum datang, KUA juga belum datang kan, kalau ada WO kita hubungin. Jadi, atau kadang kita jemput juga. Fungsi gitu. Tugas WO banyak banget ya. Dan tanggung jawabnya sebenarnya besar sekali. Karena setelah misalkan sudah beres pernikahan itu ada serah terima nih. Mulai dari angpau, mulai juga dari kotak hantarannya itu benar nggak dibawa sama CPP, diberikan kepada CPW ini sama atau tidak. Terus juga sisa makanan cateringnya dan masih banyak yang lainnya ya Pi ya. Begitu. Itu semua kebayang ya kalau misalkan ini di handle cuman sama keluarga aja ya. Apalagi namanya keluarga riweuh ya. Apalagi kalau lagi acara pernikahan itu jadi lebih ke silaturahmi kan, baru ketemu foto-foto jadi nggak inget yang namanya ya tadi ya katakan Jaya ya. Persiapan lainnya persiapan ya sampai nanti selesai acara. Bahkan saya ada saudara nggak pakai WO itu kotak apa sih kotak angpaunya hilang. Pernah itu ada saudara saya karena nggak pakai WO. Jadi betapa pentingnya sebuah WO ya untuk kelancaran sebuah acara ya. Dan itulah kenapa pemirsa semua harus memakai WO sebaiknya ya. Oke. Nah untuk urusan memilih WO tadi Kang Jaya udah sedikitnya ini ya ngasih kisi-kisi ya, ngasih kisi-kisi ya. Bocoran ya. Tapi diantaranya ya harus yang benar-benar ya bisa menang itu semua. Terus juga yang udah berpengalaman ya dan memiliki tadi kekhasan sendiri ya hingga acara nanti akan terasa hidup gitu ya. Ada lagi nggak yang lainnya nih Kang Jaya? Kenapa kita harus memilih sebuah WO? Contohnya kenapa harus memilih JPWO? Nah, itu ya. Jadi yang pertama kan kalau ibu-ibu ya pasti banyak kan, aduh ada diskon nggak sih? Gitu kan. Nah, selalu kan, always mama ya. Nah, itu. Jadi calon pengantin juga ada diskon nggak sih? Gitu kan. Nah kita memang untuk sampai bulan Agustus ini ya Teh ya kita banyak sekali diskon. Bahkan juga kita ada dua pilihan. Kalau memang misalkan mau di rumah itu kita hanya 7 juta saja itu udah 7 juta aja. 7 juta aja tuh udah MUA, udah dekorasinya, udah MC-nya, udah wedding organizer-nya, juga sudah dokumentasinya. Berapa? 7 juta. Bisa lah. Cek betul ya? Betul 7 ya? Betul. Itu dengan saya agak salah gitu 7 juta. Benar 7 juta? Kok murah sih? Itu nggak rugi nih bandar. Jadi itu kita namanya itu adalah akad di rumah aja. Akad di rumah aja. Betul. Karena sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini. Oke. Jadi kalau misalkan di sini Baraya semua mau nikah, mau di rumah aja itu paket murah 7 juta. Kenapa 7 juta sih bisa murah itu? Karena kita juga bekerja sama dengan vendor yang niatnya ingin membantu supaya acaranya terselenggara walaupun memang hanya sebatas akad aja gitu. Halal banget. Halal itu tapi nggak usah mahal. Betul. Yang penting sakralnya dapat. Iya. Yang penting sah. Saya udah nikah ya kalau saya pakai mereka. Bisa Teh untuk resepsi kedua ya. Oh ya buat nanti ya berapa tahun kemudian ya atau peringatan ulang tahun perkawinan misalkannya bisa ya. 3 dekade mungkin Teteh ya. Coba aja saya segimana. 3 dekade. Oke, jadi tadi ya itu kalau di rumah aja 7 juta. Kalau misalnya kita pakai paket
Yang paket-paketnya yang lainnya ada apa aja sih yang bisa JPWO tawarkan kepada pemirsa? Baik, untuk masa pandemi COVID-19 ini kita ada promo juga nih di hotel aja. Di hotel aja, tadi di rumah aja, harganya murah banget, udah jelas ya. Kalau di hotel aja gimana? Itu di hotel aja juga itu 25 juta itu udah komplit semua teh. Apa itu aja di hotel komplit? gitu. Komplit itu apa aja coba? Sudah cateringnya juga. Catering. Itu buat berapa ini? 50 packs. 50 packs. Betul. Oh, udah banyak. Bahkan dong. sampai 100 ada. Ada ya? Ada. 25 juta. Jadi tergantung dia ngambil hotelnya juga hotel yang mana. Hotel yang aja. mana gitu ya. Oke, dan tadi bisa sampai 100 ya. 100. Oke. Itu ada di beberapa hotel ya. Kalau nggak salah ada 6 hotel yang bisa sampai 100 dengan 25 juta. Ini wilayah apa? Bandung Raya. Bandung aja, Kota Bandung ya. Bandung, Kota Bandung. Oke. Gitu. Terus dekorasinya juga. MC-nya juga, foto dan juga video juga. Foto video udah lengkap. Wedding organizer kita bantu 2 orang ada. Terus juga ya kayak balon kayak gitu-gitu sampai dapat 1 room untuk honeymoonnya nanti kita siapin. Langsung plus ya. Iya. Dapat kamar juga. Iya. Oh, ini kalau di hotel aja. Betul. 25 juta ya. 25 juta. Udah pengantin udah tahu beres aja. Tahu beres aja ya, semuanya udah beres ya, rapih gitu ya. Iya. Acara hidup gitu ya. Betul. 25 juta ya. 25 juta. Itu kru mau pada nikah lagi. Serius itu. Serius ya. Ya Allah, murah banget sih. Alhamdulillah gitu. Jadi intinya kita ya balik lagi kan, pengen bantu, pengen suksesin untuk calon-calon pengantin. Makanya nih boleh nih ini ada juga ke TMED juga boleh ya hubungi. Ke saya aja. Begitu ya. Jadi 25 juta itu udah semua teh. Udah Jadi semua, mulai ya? dari MUA-nya juga. MUA-nya juga dibantu ya. Make up-nya juga, terus juga dekorasinya juga, cateringnya juga udah dapat itu dari hotel. Oke, udah lengkap. Tinggal pilih aja hotelnya. Tinggal pilih aja. Dan pasti Kang Jaya udah punya list ya yang mana bisa dipilih oleh Baraya semua ya. Betul. Jadi kalau misalnya mau indoor aja, private banget boleh. Kalau misalkan mau semi nih, ada kolam-kolam renangnya bisa. Bisa juga. Ada. Atau mau di outdoornya juga kita ada ya beberapa tempat juga yang kerjasama dengan hotel kita yang ada juga venue-nya itu di luar gitu atau di kalau di outdoor gimana? Ini kan cuaca udah mulai mendukung ya. Bentar lagi ke musim kemarau ini ada bocoran bisa di mana aja supaya bisa dipilih sama Baraya? Ya, kemarin yang itu ya terutama di beberapa hotelnya Kagum ya. Kagum Hotel itu memang ada yang di outdoornya gitu bisa ya. Di situ ya, di Hotel Kagum tadi. Oh, bagus ya. Jadi pilihan ya alternatif untuk Baraya semua memilih tempat yang mungkin lebih cocok ya. Jadi kita ada 10 titik ya Teh ya di Kota Bandung. Jadi mungkin silakan yang terdekat itu mungkin di mana gitu. Mungkin Baraya nih misalkan di daerah Cihampelas gitu atau mungkin di daerah Setiabudi. Nah, kita akan arahkan ini kayaknya di Banana Inn Hotel kayak gitu. Oke. Kalau Baraya nih ya atau yang lagi menyimak nih pengen ngebooking gitu ya. Ini sebenarnya kalau ke Kang Jaya atau Wedding Organizer ini berapa jauh-jauh hari sebelumnya nih? Ya kalau baiknya gitu. Karena sekarang ini yang untuk 25 juta kalau hotel aja sama yang di rumah yang 7 juta ini paling akhir itu 31 Agustus. 31 Agustus ya. Masih untuk ini ya, masih ada waktu dong ya. Masih ada waktu. Jadi masih ada 1 bulan lagi. Mangga silakan untuk Baraya yang mau dibantu pernikahannya sampai pernikahannya sampai Oktober atau November itu kita masih bisa bantu. Sampai akhir tahun ini lah. Sampai akhir tahun ini bisa dibantu, hanya ya kalau bisa secepatnya ya, karena nanti juga kan dari pihak JPWO-nya harus booking tempat kayak gitu ya, berkaitan dengan kelancaran juga ya. Oke. Baik, Baraya yang baru menyimak, kita lagi berbincang bersama Jaya Pucung Wedding Organizer, ada Kang Jaya dan juga ini ada Teh Sofi ya yang akan membantu Baraya semua, apalagi yang mau menjelang hari
pernikahannya, gunakan saja ya jasa dari JP Wedding Organizer ya. Yang mau tanya-tanya boleh, nanti rekan-rekan kami akan bantu menjawabnya ya. Silakan yang mau bertanya bisa ke Instagram kami @baraikita.online, kemudian Facebook di Baraya Kita, dan untuk YouTube kami nanti bisa ditonton ya videonya di Baraya Kita Official ya. Oke, silakan yang mau bertanya-tanya lebih jauh mengenai wedding organizer. Oke, Kang Jaya, kita lanjut lagi nih. Ya, tadi udah disampaikan banyak hal ya, dari harga udah, fasilitas udah ya. Kemudian apalagi tadi yang kekhasan ya dari JP Wedding Organizer juga udah disampaikan ya. Nah, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi nih kepada Baraya semua, apalagi kita kan masih di pandemi COVID-19. Emangnya sejauh mana sih undangan yang boleh kita sebarkan gitu? Tadi kan ada sampai 50 sampai 100. Kalau lebih lagi boleh nggak sih sebenarnya dari aturan-aturan pemerintah sendiri yang udah sampai ke WO? Oke, baik. Jaya Pucung juga ini termasuk ada asosiasi atau ya asosiasi pernikahan Indonesia. Kita atau Jaya Pucung pribadi juga salah satu member dari HIPAPI. Apa tuh HIPAPI? HIPAPI adalah Himpunan Pembawa Acara Pernikahan Indonesia. Kalau dulu namanya tuh MCWI. MCWI, oke. MC Wedding Indonesia. Kalau sekarang kan ada MC Jabar Juara, betul, ya. Termasuk Teteh juga ya salah satu membernya juga. Senior. Seniorita. Ya, jadi dalam asosiasi kita itu kita udah kemarin Munas juga, musyawarah nasional, memang diperbolehkan oleh pemerintah, tapi dengan syarat itu 30% dari ini gedung gitu. Kapasitas gitu ya, gedung 30% memang gitu. Nah, kalaupun memang misalkan lebih itu ya maksimal itu memang di 50% teh, tapi itu juga harus disip gitu. Jadi misalkan nih dari jam 10 sampai jam 11 100 orang. Dari jam 11 sampai jam 12 100 orang kayak gitu. Jadi memang dibagi-bagi gitu ya. Dibagi-bagi, betul. Jadi walaupun misalkan kita terpaksa harus ngundang agak banyakan, itu bisa disiasati dengan cara tadi ya. Tetap juga kita protokol kesehatannya pun tetap kita jalanin, mulai dari memakai masker, sering juga memakai hand sanitizer, sama cuci tangan, sama jaga jarak sih tentunya. Jadi kebayang ya tugas WO banyak, lumayan ya kalau sekarang di pandemi ini ya. Tambah banyak, jadi kebayang itu kru JP ada berapa banyak sih? Sebenarnya kalau yang inti itu kita ada 6 ya. Ada 6 yang inti ya. Kalau yang inti itu 6. Cuman memang kita punya teman-teman yang lain, karena Jaya Pucung juga kan ada di band, ada juga di Bollywood juga gitu kan, itu satu. Kenal sama ya. Artis-artis India ini. Ya, jadi mereka juga suka diperbantukan teh gitu. Jadi mereka juga kadang kalau misalkan saya pernah 2 sampai 3 tempat ya Pi ya. Dalam satu hari. Aduh, kebayang. Jadi dalam waktu 1 hari itu 3 tempat pernah waktu itu ada event sama wedding 2 gitu kan. Gimana caranya ini tetap dengan waktu yang sama ya, kita harus bagi-bagi. Semua tetap bisa ke cover bisa gitu ya. Cover, ya. Oke, jadi sangat ini ya, insya Allah nggak perlu khawatir walaupun banyak ini ya yang diminta atau di request ya oleh Baraya semua mengenai pelayanan mereka akan dengan senang hati ya untuk menjamu ya Anda semua ya. Jadi kebayangnya di depan tuh udah ada yang bagi-bagi hand sanitizer ya, harus cek suhu mungkin ya, dan merapikan barisan di dalam ya, jangan terlalu dekat. Itu selalu diingatkan ya oleh WO ya. Sama WO sama MC. Kebayang. Mantap. Oke, yang mau bertanya boleh silakan ya, apalagi yang mau merit nih ya menjelang hari bahagianya, boleh silakan bertanya di media sosial barayakita.com. Oke, ini ada pertanyaan dari Jihan 123 ya. Pertanyaannya nih Kang Jaya dan Teh Sofi, kalau lokasi acaranya di luar Bandung bisa, misalnya Cimahi atau Kabupaten Bandung Barat. Ya, siapa yang mau jawab nih? Teh Sofi, mangga Teh Sofi. Tunjuk. Jadi kalau misalkan Cimahi juga kita pernah sih nge-WO di Cimahi, cuman tempat untuk kerjasamanya sih kita belum ada ya. Kalau Kabupaten Bandung Barat sekitaran Lembang paling yang udah ada kerjasama. Jadi kalau misalkan ada calon pengantin nih dari Cimahi atau Kabupaten Bandung Barat, bisalah kita koordinasi dulu. Nanti kita akan carikan tempat yang mau di request oleh pengantin. Jadi bisa aja misalkan kayak kita kan kerjasama sama beberapa hotel, tapi pengantin ternyata ada beberapa yang request pengen di tempat yang lain yang selain
yang kerja sama kita boleh. Bisa, nanti kita bisa akan dibantu. koordinasikan. Oke. Jadi misalnya dari request nih daerah Cimahi pengennya di hotel ini, bisa nanti dibantu di follow up ya. Bisa. Atau wilayah KBB-nya mungkin agak Manalarang kemana gitu ya, ke timur atau ke barat atau ke selatan mungkin bisa juga ya. Bisa juga. Oke, jadi silakan ya untuk Kang Jian yang sepertinya mau segera merit ya. Boleh nanti hubungi Kang Jaya Pucung atau Teh Sofia di Betul. Jaya Pucung Wedding Organizer. Yang lain yang mau bertanya silakan ya, Anda bisa gabung di media sosial kami. Klik aja di Instagram baraikita.online ya, atau baraikita.official ya. Oke, Teh Sofi, mungkin ada yang bisa disampaikan lagi nih kepada pendengar semua nih berkaitan dengan apa yang telah dilakukan sama ini, atau juga pengalaman-pengalaman sama ini yang unik-uniknya apa, atau mungkin bisa jadi masukan-masukan untuk ini apa para pendengar, para pemirsa yang mungkin bentar lagi mau merit nih. Ya kalau kita sih dari Jaya Pucung WO sih mengingatkan atau mengajak kembali para pengantin, kan banyak yang pengen nikah dan banyak yang diundur dengan kondisi seperti ini. Makanya kita coba carikan nih beberapa hotel yang sudah siap dengan kondisi seperti ini. Dan jangan khawatir ketika memang sekarang kita kenapa berani di hotel gitu ya. Iya. Kita sudah kerjasama dan memang mereka sudah siap kayak, jadi sebelum pas seperti apa namanya, ketika misalkan akad nikah nih di tempat yang untuk resepsinya ada sekitar maksimal 50 orang, yang lainnya bisa nunggu di tempat yang lainnya. Jadi hotel pun menyediakan tempat-tempat untuk nunggu biar nggak numpuk di satu tempat gitu. Jadi jangan khawatir gimana kalau di sana nanti banyak orang dan lain sebagainya, itu sudah kami pikirkan gitu. Jadi buat para pengantin yang memang aduh udah kebelet pengen nikah nih tapi takut karena lagi musim seperti ini, gak masalah, nanti kita akan mengontrol itu semua gitu. Kita kondisikan lah ya. Dibantu banget ya. Iya. Kalau alternatif tadi yang tadi Kang Jaya sampaikan, hotel-hotel mungkin bisa disampaikan hotel apa aja nih yang untuk wilayah Kota Bandung yang bisa menjadi ya mungkin nanti ini diincar nih ya oleh Baraya semua, kira-kira apa aja nih udah kerjasama? Yang sudah kerjasama sih ini ada dari Kagum Hotel Group ya. Ada diantaranya yang sudah siap itu di Golden Flower Asia Afrika, Gino Ferrucci Braga, Banana Inn Setiabudi, Amaris Hotel Ciampelas, ini juga Grand Tebu juga bisa, Grand Tebu Hotel Bandung, bagus banget tuh ya. Iya, Tebu Hotel Bandung, terus juga Hotel California Bandung, Serela Riau dan juga Serela Waringin. Itu sih yang sudah kerjasama dengan kita. Cukup banyak ya? Ya lumayan. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya yang tinggal di Bandung sih tinggal mau yang sebelah mana gitu. Yang mungkin lebih dekat dengan tempat tinggalnya tadi ya. Oke, itu beberapa hotel nih ya Bara yang bisa menjadi pilihan Anda memilih tempat untuk resepsi ya. Betul. Tapi sekarang juga banyak teh puri-puri juga kayak kafe, dan juga puri-puri juga yang ingin bareng sama kita, yang pengen kerjasama. Ada puri Suryalaya, terus juga yang di Pasteur juga. Pasteur ya. Jadi bahkan kafe-kafe juga kan sekarang memang banyak yang off ya Teh ya. Nah sekarang itu dipergunakan karena memang sekarang itu hanya 50 sampai 100 mereka bisa gitu. Bisa mereka ya. muat begitu. Bisa menampung itu betul, ya. Betul. Karena memang yang disarankan pemerintah kan komennya sempat 30 bahkan bisa sampai 50 ya kalau udah dalam zona apa kalau nggak salah ya. Iya. Zona biru ya. Iya. Itu bisa sampai 50%. Tapi ya mudah-mudahan ini semua bisa dibantu ya oleh JP Wedding Organizer untuk mungkin penjelasan lebih jauh kepada klien-kliennya ya. Oke. Yang baru bergabung silakan, yang mau bertanya bisa Anda langsung aja ke media sosial kami di barayakita.com ya. Di situ jelas nanti Anda bisa lihat Facebook kami, Instagram kami, dan tentunya juga Teh Sofi bisa sampaikan lagi alamat atau akun Instagram dan Facebooknya, silakan biar nanti bisa langsung bertanya kepada Teh Sofi langsung. Kalau misalkan yang Baraya, yang Teh Sofinya, yang kalau misalkan JP-nya, tanyain tentang Jaya Pucung Wedding Organizer, boleh banget kepoin di @sopianingsi21 atau di Jaya Pucung WO juga punya Instagram sendiri di @jayapucung.wo. Itu di situ bisa dilihat apa aja yang sudah wedding, siapa saja yang sudah kita handle, seperti apa, dan tempatnya di mana dan bagaimana, bisa dikepoin langsung di situ. Oke, jadi cukup jelas tuh ya Baraya. Silakan bisa langsung aja ke alamat-alamat Instagram atau juga Facebook dari Baraya boleh, dan tadi bisa langsung ke Kang Jaya Pucung ya, atau di JP Wedding Organizer ya. Oke Kang Jaya, kalau misalkan tadi dari paket-paket yang udah disampaikan ya oleh Kang Jaya dan Teh Sofi, kalau misalkan nanti ada masukan-masukan lagi dari calon klien itu bisa banget. Misalkan
pengen cateringnya sendiri gitu. Bisa. Misalnya MC-nya dari Kang Jaya, tapi nanti dibantu sama kita nih untuk apanya gitu. Itu gimana? Bisa kolaborasi dengan pihak keluarga gimana? Selama ini sih kita fleksibel ya Teh ya. Makanya kalau untuk bisa tiba-tiba nih Kang, saya MUA-nya karena ibu saya atau saudara saya MUA katanya gitu ya. Boleh gitu. Jadi boleh banget gitu. Jadi ketika beliau atau calon pengantin ini misalkan cateringnya mau sama keluarga, MUA-nya juga dari keluarga atau dari dia sendiri, banyak teman-temannya mungkin yang sekarang jadi MUA, boleh banget. Jadi kita tinggal nanti kita diskusiin aja berapa nanti nominalnya mungkin begitu. Nanti bisa sangat bisa nanti sangat dihitung-hitung bisa. lagi ya nanti ya untuk jatuhnya harganya berapa gitu ya. Dekorasi saya ada boleh gitu. Nggak apa-apa gitu. Jadi kalau kita mah fleksibel aja sih Teh. Jadi memang kalau Jaya Pucung Wedding Organizer ini jangan sampai membebankan lah begitu. Jadi kalau memang butuh MC-nya aja ya udah hayu gitu. WO-nya aja oke gitu. Pokoknya gimana kebutuhan aja ya. Pasti akan dibantu gitu pasti ya. Insya Allah dibantu. Jadi pertanyaan adalah yang bisa dibantu apa gitu ya, sebenarnya itu. Lebih tepat ya. Yang bisa dibantu apa, yang kurang apa, yang belum apa, ayo kita bantu. Nah itu dia ya, jadi sangat membantu sekali. Oke, ada pertanyaan berikutnya ini dari Teh Dita R ya. Akang Teteh mau tanya, kalau resepsinya pengen di rumah, apa bisa bantu? Termasuk nyiapin sound, hiburan dan lain-lain. Nah pengennya di rumah aja nih, gimana nih Kang Jaya? Justru kalau di rumah aja mah itu udah ini ya, kita udah sering gitu kan. Alhamdulillah Teh. Bahkan untuk sound system itu kita free ya, itu waktu itu gitu. Jadi kalau di rumah itu kan cuman cukup berapa watt begitu ya kita kondisikan. Sound systemnya kalau di rumah itu udah free. Udah free banget ya. Jadi banget. Kecuali kalau untuk hiburannya tuh ya, kalau untuk hiburannya itu balik lagi. Apakah mau akustik atau mau dangdut begitu kan? Itu ada, insya Allah ada. Mau pop, mau Sundaan, mau dangdut ataupun mau band akustik itu kita ada. Oke. Jadi itu mah dibalikin lagi sih. Tergantung pengennya seperti apa ya. Kalau saya lagi in apa sih, Kang? Sekarang yang lagi ya lebih ke all sih Teh ya, all genre. Jadi mungkin ada, karena kan setiap pernikahan itu mungkin orang tuanya pengen ada Sundaan. Sedangkan pengantinnya pengen baratan. Kekinian ya. Kekinian zaman sekarang. Jadi kita kalau kolaborasi sebenarnya. Jadi kadang di awal nih satu lagu atau dua lagu kita lagu religi dulu nih. Misalkan Barakallah atau mungkin Bidadari Surga. Nanti agak siangnya kita ke pop gitu kan. Lagu-lagu baratnya juga kita masuk. Nanti di akhir satu atau dua lagu dangdut. Jadi banyak semuanya ada gitu. Semuanya terisi. Bisa semuanya gitu ya. Bisa. Dan nanti kebutuhannya akan nanti artis yang bisa ngasih itu semua, fasilitas itu semua nanti bisa dibantu dong. Kadang-kadang kita kan suka stuck ya, aduh siapa ya artisnya gitu ya, gitu bisa dibantu ya. Bisa. Ya, kebetulan di Jaya Pucung sendiri ada beberapa band atau pengisi acara lainnya untuk hiburan. Karena Jaya Pucung sendiri juga punya band sendiri ya tuh. Waduh. Ini mah segala bisaan atau jangan-jangan vokalis juga ini ya. Oh, kalau itu mah jangan. Kalau itu mah jangan. Jangan. Kenapa jangan? Kan dia kayaknya kalau vokalis sih enggak. Kalau sebagai penyiar, sebagai MC oke lah. Itu bagus banget cerewet dan macet gitu. Kalau pencipta lagu iya. Pencipta lagu iya, saya tahu. Tapi dia udah pernah bikin lagu. Ya enggak jadi vokalis jangan. Itu saran dari asisten tangan kanannya ya. Jadi kalau Jangan. Jadi, karena saya pribadi juga sama gitu. Daripada nyanyi, mending MC dari pagi sampai pagi lagi. Mendingan cuap terus ya. Kalau Kak Jaya nyanyi nanti banyak yang teriak lagi. Kayaknya lagi lagunya lagi latihan lagi. Iya, latihan lagi. Nanti pulang deh ya tamunya ya. Oke. Baik, jadi itu yang bisa dibantu ya. Baru kayaknya hampir semua bisa dibantu lah ya. Insya Allah. Oke, Teh Sofi, apalagi nih yang bisa ditambahkan Teh Sofi? Apa ya? Ya kadang kita juga gini Teh. Kadang kita juga ada free yang memang mereka itu kadang gini, uang mahar nih misalkan mau dibikin unik, mau dibikin ya mungkin gitu ya. Jadi bikin cantik gitu kan, uang mahar itu kita bisa dibikinin dari kita. Oh, bisa juga ngebantu itunya? Bisa. Terus juga kadang kita punya gimmick yang hadiahnya itu adalah laptop.
Nah, Oh, iya suka ada satu door buah- prize-nya gitu ya. door prize gitu kan. Nah, itu dari kita teh. Satu buah laptop. Nanti nambah lagi dong biayanya. Enggak mahal loh lah. Nggak Laptopnya mahal. murah. Murah Serius? banget. Dan itu kalau dapat bunga hand bouquet biasanya. Ya hand bouquet kan harganya juga lumayan mahal Ya, itu. hand bouquet nih dia dapat nih hand bouquetnya teh ya. Nah dia tuh bakal dapat nanti voucher diskon dari kita. Itu dapat 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Betul. Wow. Terus juga Jadi cashback dong ya. Iya, jadi cashback nanti buat dia juga gitu kan. Terus dapat juga laptop teh. Ya laptop ya. Ada laptop. Kok bisa gitu sih Serius. kalian nih? Laptop teteh bukan Laptop ya. Laptop. Lap dan coklat top. Nanti kemasannya mau lihat aja di Nanti. @jayapucung.wo ya. Kita Saya jadi bikin dari tadi unik penasaran mikir, mana mungkin gitu ya. uang mereka habis dong diskon. Apa namanya? Dipotong diskon ini, diskon itu, Diskon ini, macam-macam diskon itu, fasilitas. ya. Nah. Nanti mereka Itu jadi Jaya Pucung mah itu jadi babagi gitu ya. ya nanti mereka pulang nggak dapat apa-apa ini. Ternyata saya tadi kurang ini ya dengarnya. Saya pikir tadi emang dia orang Sunda makanya ngomongnya laptop deh. Laptop. Pas kaget nih pas dapat laptop, laptop gitu ya. Pas dapat Udah surprise aja orang-orang ya. Iya. Jadi pas gitu kita kasihin ini dong laptopnya. Lap dan juga coklat top. Aduh terlalu Tapi kan. dibikin- Tapi bagus itu lucu Tapi banget. dibikin hand bouquet gitu teh. Itu Jadi lucu ya. dibikin apa namanya hiasan gitu. Itu bagian ngelipat-lipat kayak gitu kan susah itu siapa? Ada. Jangan-jangan dia lagi. Asisten yang lebih pribadi itu. Oh itu jadi ahlinya ya melipat-lipat jadi hand bouquet tadi ya. Iya, kerajinan tangan dari sang. Ya, oh sang kekasih. Sang kekasih. Homemade gitu ya, homemade ya. Dari sang mantan sebenarnya. Mantan kekasih. yang jadi istri sekarang. Jadi dukung lah. Oke, Bare, seru banget ya obrolan kita ya bersama Jaya Pucung Wedding Organizer. Jadi untuk Anda semua nih yang ada rencana sekarang mau merit ya, atau mungkin minimal mau akad dulu gitu ya, silakan. Atau juga mau event-event yang lain ya, entah itu ulang tahun, anniversary pernikahan ya. Apalagi sih yang pernah kalian tangani sama ini? Ya sebenarnya Yang semuanya outdoor gitu bisa juga ya, konser-konser mungkin ya. konser kadang juga kita outbound juga gitu Outbound ya. juga? Iya, dan Jadi gathering gitulah ya. gathering juga kita urusin juga teh. Serius. Dan semuanya itu bisa sangat negotiable dong harganya. Betul banget. Bisa banget. Bisa digoyang. Bisa ini. Kalau di sini Oh, sama Jaya Pucung bisa digoyang. kalau di sini bukan digoyang. Apa? Hah? Dia Apa dong? Met celametan. Ya Baraya kita ya nyunda banget gitu ya. Nyunda banget Baraya mah kan met celametan cenah gitu. Jadi pokoknya sarang hewa lah ya. Buat kalian semua ya. Oke. Sampai ini saya pengen tahu juga nih kalau rasa kepuasan dari klien-klien kalian selama ini bagaimana sejauh ini? Kalau dari hitungan sampai 10 bisa 9,5. Aduh, pede banget. Pede banget. Dari skala 10 nih ya. Mereka 9,5. Ini 9,5 ya. Keren, mantap ya, mantap. Amin. Dan selama ini apa saja nih yang mereka apa namanya cerita gitu ya, kepuasan mereka karena apa? Karena acara bisa terkoordinir dengan baik. Jadi apa-apa yang memang ditakutkan atau kekurangan-kekurangan lainnya bisa kita handle dari segi waktu gitu kan, dari pengisi acara, terus juga yang intinya bisa menghidupkan suasana. Keluarga pun bisa ikut menikmati acara. Oh gitu. Tapi gini, saya kan sering juga ke acara pernikahan gitu ya. Kadang-kala yang namanya WO-nya suka galak-galak gitu. Sini. Gitu. Kalau kita mah gak galak teh. Ayo. Nggak galak. Gimana ya menurut kalian sebagai pelaku WO? Kalau lihat yang kayak gitu suka kesel sendiri ya. Kalau saya sih pribadi lebih ke mengajak ya ke keluarga, ke pengantin gitu, apalagi ke vendor gitu yang lain. Intinya mah ketika kita bekerja bersama ya saling mengingatkan, jangan sampai ngerasa ini aku WO gimana aku, nggak gitu. Kalau kita lebih ke pengantin butuh apa kita bantu gitu. Lebih kayak gitu. Kalau Jaya pribadi nih dari segi MC ya gitu teh. Justru aku mah kalau misalkan teteh kan udah baris panjang kadang 1 jam gitu, lama kan ya teh. Iya, capek, cangkem. Nah itu kita atau Jaya Pucung tuh ada trik tersendiri teh. Oh, contohnya seperti apa sih? Saya pengen tahu dong. Mau tahu banget Pengen ya. tahu dong, iyalah. Ya, jadi terkadang
Jaya Pucung itu selalu mengajak audiens atau tamu undangan teh. Jadi si tamu undangan yang ngantri di dekat itu tuh saya selalu ajak dia interaktif. Interaktif. Jadi ikut betul. juga gitu ya. Jadi ikut di acara tersebut. Betul. Jadi ketika mungkin mereka lagi session foto nih pengantin sama keluarga mungkin ya. Nah, tamu undangan saya ajak untuk mungkin saya akan kasih hadiah nih buat ibu bapak. Itu beneran. Jadi kita udah nyiapin juga beberapa hadiah. Jadi mungkin ada yang mau disampaikan atau mungkin doa khusus nih dari ibu-ibu dari keluarga besar laki-laki atau perempuan. Jadi saya selalu mengajak nanya. Jadi supaya mereka tidak boring, tidak bete, tidak bosen. Ya. Kadang juga saya suka kira-kira nomor sepatu pengantin berapa nih? 35, 36, 37, 38, 39. Berapa teh? 39, kita kasih hadiahnya. Seru. Jadi supaya mereka juga muncik dia mah ente baleuy, ente bari, ente cici terus cineten bari stay cingogo arigo ngomong. Kadang kala bosan banget ya, nunggu salaman aja jauh banget misalkan ya kayak bisa gitu. 1 jam sampai 1 jam setengah gitu. Itu saya siasati kadang dari sini, kadang saya langsung ke tengah, kadang juga ke belakang. Tiba-tiba ke WC gitu ya. Tiba-tiba cuci piring. Langsung ambilin piring lagi motor. Ini terlalu atraktif banget ya. Jadi aku kadang suka nanya dengan fotografer atau video ketika saya ke tengah atau ke kanan atau ke pinggir tuh mereka suka ngikutin. Mungkin ada ucapan khusus. Jadi di situ juga ada beberapa momen yang secara tidak langsung dapat gitu kan. Gitu. Jadi mereka langsung shoot. Mungkin saya suka lihat nih, wah ini kayaknya geng riweuhnya gitu. Geng sekolahnya gitu kan. Kadang bajunya samaan. Betul, ada deskotnya sendiri ya. Ada gitu. Atau kadang wah ini bajunya paling ceyah. Terus pernik-perniknya, payet-payetnya loba. Berarti ya orang yang paling wow gitu. Saya suka langsung ditanya begitu. Jadi supaya dia nggak bete, nggak diem. Kadang kan orang ketika dapat hadiah teh gitu kan. Tapi ya kadang kasih pertanyaan lagi gitu. Tahu nggak kira-kira mereka jadian berapa bulan atau mungkin suruh nebak gitu ya. Jadi tebak-tebakan. Tahu nggak teteh saya keluarganya gitu ya. Saya akan ngecek coba tanggal lahir pengantin tanggal berapa. Jadi banyak apa sih gimmick-gimmick ya gimmick begitu, yang seru ya. Ya kadang-kadang emang sih jarang ya hal kayak gitu. Biasanya kalau MC kan di depan formal banget. Jadi ya suasananya apa sih kaku gitu ya. Kalau saya nggak bisa diam cenderung membosankan ya. Kalau saya nggak bisa diam makanya kayak ban background gitu. Twing gitu. Jadi kalau ini MC yang nggak normal gitu. Nggak normal ya. Tapi nggak bisa diam gitu. Kalau saya new normal, kalau saya nggak normal. Ini nggak normal ya. Tapi justru yang jarang kan yang kayak gini kan. Kalau misalnya mungkin biasa lah ya, standar lah ya. Tapi yang kalau ini kayaknya agak macet tadi saya bilang ya. Tapi saya justru pernah dapat klien yang sampai dia itu mengundur. Oh ya? Serius. Jadi gini, waktu itu kan pernikahannya hari Minggu tuh. Tapi Jaya Pucung tuh nggak bisa teh. Sampai dia rela-relaan jadi hari Senin teh. Ya Allah. Itu sampai saya terharu. Padahal itu udah hitung-hitungan loh. Asli. Ya udah hitung-hitungan hari kalau biasanya kayak gitu ya. Gitu. Ini demi Kang Jaya Pucung sampai dia mundurin harinya. Mundurin hari teh. Luar biasa. Pernah waktu tahun 2019 itu sampai dia booking 1 tahun sebelumnya itu sering teh. Ya Allah. Jadi 1 tahun sebelum ya Allah mudah-mudahan panjang umur gitu kan. Amin. Waktu itu Kang Jaya pengen nih. Jadi dari akhir Desember dia untuk Desember tahun depan teh. Ya ampun. Itu saya sampai pernah booking MC itu seperti itu. Luar ya biasa. Alhamdulillah begitu ya. Jadi bahkan juga teman-teman gitu kadang Kang Jaya kosong nggak tanggal sekian? Aduh udah isi. Dia malah ngalah jadi malamnya. Jadi malamnya. Demi pengen banget gitu sama Kang Jaya. Demi pengen banget sama Jaya Pucung. Tapi bener sih Teh Sofi kan saya kan kenal sama bapak yang satu ini ya udah lama banget. Jadi kalau dulu nanya lama banget ya waktu masih gendong ya. Masih jadi gendongan. Itu emang selama beberapa bulan tuh udah penuh ya Allah. Jadi tiap hari pokoknya hari Sabtu Minggu mah udah kayaknya nggak mungkin ya kayak ngundang-ngundang dia ngundang dia acara atau lagi nyuruh siaran tuh repot banget ya. Jadi emang karena udah padat ya. Alhamdulillah Kang Jaya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan maju terus ya. Amin. JP-nya juga ya, teman-temannya juga ya. Insyaallah amin.
Oke, waktu kita sedikit lagi nih. Yang masih mau bertanya boleh silakan di alamat medsos kami ya. Silakan di baraikita.com, diklik saja di situ. Nanti bisa kelihatannya Instagram kita @baraikita.online, kemudian Facebook kami di Baraikita ya, dan juga channel YouTube kami. Nanti video ini nanti akan disiarkan juga di situ di Baraikita Official ya. Oke, Kang Jaya, waktu kita kan nggak lama lagi nih. Mungkin masih ada yang mau disampaikan sama Teh Sofi dulu deh, yang bisa menyampaikan hal-hal penting yang mungkin tadi ada yang kelewat, atau juga ajakan kepada Baraya semua yang mungkin udah siap-siap ya mau merit nih, silakan. Ya, untuk seluruh Baraya, kalau misalkan udah pengen banget untuk nikah atau minimal tunangan, boleh banget dibantu sama kita Jaya Pucung WO. Untuk hal lainnya boleh kepoin aja Instagramnya di @jayapucung.wo. Di situ semua ada. Nomor telepon pun ada di situ ya. Bisa langsung aja dilihat di Jaya Pucung WO. Ya, YouTube-nya juga ada. YouTube-nya juga ada ya. Jadi sampaikan, ya tadi lupa kita ngobrolin tunangan juga ini. Biasanya kan lamaran-lamaran itu udah mulai ya. Banyak ditangani juga dong ya oleh JP ya. Memang di bulan Agustus September itu banyak yang tunangan. Gitu. Jadi jadi mungkin mereka jaga aman gitu kan. Memang tunangan dulu ya, alhamdulillah sih udah ada beberapa juga yang masuk. Bahkan sampai Oktober juga yang tunangan tuh alhamdulillah teh. Kalau yang tunangan nih, itu ada harga-harga berapa sih? Jadi penasaran, kayak poin dulu ya. Gimana kalau yang lamaran kita tadi nggak sempat ngobrol? Kalau lamaran itu kan lebih simpel. Lebih simpel. Jadi cuman dekorasi, make up juga dia nggak pakai. Kalau yang ini ya, yang berat ya, doang gitu kan. Terus juga paling cuman MC, paling WO juga cuman 2 orang begitu rata-rata. Jadi nggak terlalu wow gitu. Jadi nggak terlalu mahal banget gitu. Jadi pasti di bawah itu teh. Tapi perlu juga kan ya jasa WO ya, walaupun cuman baru lamaran kan biasanya ya. Iya. Karena memang kita juga harus mengatur ketika memang kan lamaran itu justru awal kesan pertama, bagaimana kita mencairkan kedua keluarga besar, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah di situ bagaimana suasana hangat tercipta gitu kan, gimana caranya kita mencairkan yang kaku dengan yang kaku gitu, karena memang pasti masih pada kaku biasanya baru pengenalan ya, pasti tegang gitu. Makanya kadang juga saya suka bikin gimmick juga untuk calon tunangannya gitu kan, dengan beberapa gimmick ala-ala Jaya Pucung lah gitu. Ya pokoknya lucu, khas ya. Unik ya. Dan biasanya akan berkelanjutan ke nanti resepsi biasanya kalau dari lamaran ya. Gitu. Jadi banyak juga alhamdulillah udah beberapa kali yang dari tunangan pasti akad sama resepsinya MC-nya harus saya. Di-handle gitu. Juga ya. Harus sama Kang Jaya juga ya. Bisa siriwe ya Teh Sofi ya. Yang ngurusin macam-macam ya MC-nya ya. Dan bahkan kadang-kadang nyuci piring juga ya. Itu kalau moodnya aja. Kalau moodnya lagi bagus. Oke Kang Jaya, apa lagi nih sebelum kita closing yang mau disampaikan sama Baraya semua? Sekali lagi nih untuk Baraya, jangan sampai salah pilih wedding organizer, khususnya di Bandung, karena memang sekarang ini banyak sekali yang menjamur teh. Jadi mereka yang coba-coba atau kadang juga yang masih dia tuh nggak tahu apa-apa sebenarnya, tapi pengen ikut, pengen coba-coba gitu, bikin bisnis ini gitu ya. Malah jadi kan takutnya gagal gitu kan. Makanya cari dulu asal muasalnya juga, terus orangnya juga terpercaya, terus juga lihat juga mungkin di YouTube, di Instagramnya juga, bahkan kalau perlu jadwal dia tuh diminta teh. Jadi biar ketika misalkan kita perform atau dia ada acara, kalau bisa lihat. Kita gitu, lihat dulu ya, kayak gitu. Survei dulu gitu ya. Kayak gimana lah, kayak gitu. Jadi harus tahu track-tracknya ya. Betul. Karena khawatirnya gitu ya kan, nggak sekali dua kali kita suka denger ya. Ini WO-nya nakal misalkan kayak gitu ya. Nakal atau WO-nya mungkin ya tidak amanah begitu kan. Nah, itu banyak sekali lah yang kayak gitu. Apalagi di Bandung juga memang sudah menjamur. Jadi memang harus benar-benar yang profesional, karena wedding organizer itu adalah pondasi pertama juga gitu. Karena mereka yang menyatukan antara beberapa vendor dengan keluarga. Dan nanti kelangsungan acara itu sendiri ya. Betul, kesuksesan acara itu sendiri. Kalau nggak nanti bisa berantakan ya. Nah itu, momen seumur hidup. Nah itu dia, jadi jangan sampai salah pilih wedding organizer. Pilihnya Jaya Pucung Wedding Organizer saja, oke ya. Instagramnya jangan lupa di follow di @jayapucung.wo. Oke. YouTube-nya juga sama, tinggal cari Jaya Pucung. Di situ juga udah ada beberapa video-video kita di weddingan. Oke, jadi telepon semua udah ada lengkap ya Teh Sofia tadi ya di alat medsosnya tadi ya, alamatnya ya. Oke.
Baik, itu dia perbincangan kita di kesempatan hari ini bersama Jaya Pucung Wedding Organizer. Ini bukan yang pertama, karena nanti insya Allah ke depan juga kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya, Teh Sofi dan Kang Jaya ya. Baik, Teh Sofi, terima kasih atas kedatangannya. Oh ya, terima kasih juga ini buat barayakita.com loh, bener yang selalu kita disupport ya, baik itu event gitu kan, di Jaya Pucung Production setiap event dimanapun selalu hadir, selalu support, selalu memberikan semangat spirit, karena ini adalah guru saya sebenarnya. Wow. Tuh Kang Ageng, Kang Andri, apalagi Teh Medi gitu kan, senior. Jadi kita banyak belajar dari kakak-kakak kita gitu kan. Terutama ini barayakita.com itu selalu support nih dari 2 tahun ke belakang ya. Ya betul, insya Allah udah ada kerjasama dulu ya kita ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Tentunya sukses terus juga nih. Iya, buat sama-sama. barayakita.com makin maju, makin jaya di udara ya. Amin. Malah jadi saya yang mau closing ya. Nah, namanya Jaya ya. Pokoknya makasih banget ya Teh Sofi dan Kang Jaya. Nanti kapan-kapan datang lagi ke sini, mungkin ada informasi-informasi lain ya yang mungkin perlu disampaikan kepada pendengar semua, pada masyarakat semua ya, karena yang namanya wedding organizer sangat dibutuhkan ya oleh masyarakat di saat seperti sekarang ya. Ya, insya Allah nanti kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Demikian perbincangan kita di kesempatan hari ini, Baraya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. barayakita.com barayakita.com